Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ya, Ibu Guru harapkan juga kita proses belajar hari ini anak-anak semua harus sehat, Ibu Guru juga sehat, biar pembelajaran kita di hari ini menyenangkan dan anak-anak pulang juga membawa hasilnya. Seperti itu. Ibu Guru harap anak-anak sehat semua. Kita akan mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini. Ibu Guru yakin kita sehat, itu karena kemurahan dari Tuhan. Untuk itu, mari anak-anak sekalian, patutlah kita mengucap syukur. Ibu Guru minta siswa yang di hari ini mendapatkan piket menyapu di kelas, bisa ke depan untuk memimpin doa. Kita berdoa untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita. Kita berdoa. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Kita belajar di pagi hari ini, kita akan bentuk kelompok anak-anak, karena kita punya lagi dalam 5 kelompok. Kita bagi kelompok, kalau anak-anak sudah, ya duduk sesuai kelompok ya. Ya, Bu. Ya. Oke, terima kasih anak-anak yang hebat. Ternyata anak-anak sudah sendiri dan sudah duduk pada kelompoknya masing-masing, luar biasa. Anak Ibu Guru ini sangat luar biasa dan berarti hari ini kita belajar dengan semangat. Anak-anak di setiap kelompok sudah ada buku pembelajaran, buku pegangan siswa. Silakan Ibu Guru minta kepada anak-anak untuk membuka buku pembelajaran tema 3, itu terdapat pada halaman kedua. Di situ anak-anak bisa melihat ada gambar yang ada di dalam, terdapat di dalam buku situ. Iya, Bu. Gambar-gambarnya silakan anak-anak lihat ada apa saja gambar-gambar yang ada di situ. Di Ada situ gambar ada, gelas, Bu. iya, seorang siswa lagi makan atau seorang anak atau teman kalian lagi makan. Itu makanannya banyak sekali. Iya, itu gambar yang ada di dalam buku. Sebelum kita melihat materi, Ibu Guru mau bertanya dulu anak-anak. Apakah menurut anak-anak itu sarapan itu pentingkah? Penting, Bu. Kenapa, Kak? Kenapa, Kak, dibilang penting? Supaya kita sehat, Bu. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Oke. Kita perlu sarapan, perlu makan. Kita datang di sekolah itu, kita mau belajar, kita akan keluarkan tenaga yang banyak lewat pikiran, kita berpikir. Jadi harus sebelum ke sekolah harus ada sarapan pagi, biar anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, anak-anak tetap sehat sampai pembelajaran berakhir. Ibu Guru mau tanya lagi, apa yang anak-anak ketahui tentang organ pencernaan? Mungkin anak-anak bisa menyebut salah satunya saja, mungkin yang kalian tahu apa ya organ pencernaan itu, mungkin pernah dengar di kelas yang sudah, apa itu organ pencernaan yang anak-anak ketahui. Salah satu namanya saja disebutkan dari kelompok 1. Bagaimana? Mulut, Bu. Mulut, iya luar biasa. Nah, Yuyun ini pintar sekali. Iya. Tenggorokan di mana, Ibu? Tenggorokan nanti sebentar Ibu Guru akan tunjukkan gambarnya. Ya, Bu. Ada di buku siswa juga bisa anak-anak melihat bagian mana tenggorokan. Siapa yang bisa jawab dari teman kita, teman Nur? Kira-kira tenggorokan di mana ya? Kerongkongan, Ibu. Kalau tenggorokan pernapasan, Bu. Oh iya, luar biasa, anak-anak hebat. Oke. Berarti Inur salah, Bu ya? Ya, Berarti Inur salah ya? benar, tidak ada yang salah. Salah kita perbaiki karena ini kita belajar. Hebat. Ibu. Iya, anak kita lihat
makanan yang tadi, sarapan yang tadi kita makan itu dia masuk lewat mulut. Lewat mulut, dan dia turun terus, dia akan bertemu dengan organ-organ yang terdapat di dalam tubuh. Dan organ-organ itu berfungsi untuk mencernakan makanan itu. Kalau makanan yang kita makan tidak sehat, organ pencernaan kita juga akan terganggu. Jadi anak-anak, di sini Ibu Guru biasa lihat suka jajan macam-macam di kantin, harus kita hindari, kita makan yang sehat, biar kita tetap, tubuh kita sehat. Ya, baik anak-anak, Ibu Guru akan, kita sudah duduk sesuai kelompok, Ibu Guru akan menunjukkan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan melihat kata kunci pada setiap iklan. Iklan yang terdapat di dalam buku siswa situ, tadi Ibu Guru sudah tunjukkan di awal. Kita akan masuk pada pembelajaran. Namun sebelumnya anak-anak bisa membaca teks yang ada di dalam buku siswa. Jika anak-anak sudah membaca, silakan. Di dalam teks itu dia menjelaskan tentang kata kunci. Apa itu kata kunci? Kalau di dalam buku teks itu dia sampaikan bahwa kata kunci itu adalah sebuah kata yang inti pada sebuah iklan. Jadi kata kunci itu ya menarik orang yang melihat iklan itu, mereka tertarik dengan kata kunci yang disampaikan. Contoh, seperti iklan yang ada di depan ini, makanan sehat bergizi. Berarti kata kuncinya apa yang dia sampaikan di situ. Kita lihat iklannya tentang makanan sehat. Kata kuncinya kita bisa lihat di dalam buku kita, buku siswa. Iya, anak-anak setelah memperhatikan kata-kata kunci, memperhatikan iklan pada buku, di situ Ibu Guru mau sampaikan kepada anak-anak, berdiskusi di dalam kelompok anak-anak masing-masing, kelompok masing-masing, lalu Ibu Guru akan membagikan LKPD, silakan anak-anak mengisi hasil diskusinya. Hasil diskusi yang dibuat itu dari pengamatan gambar iklan yang ada pada buku siswa. Ya, jika anak-anak sudah melihat gambar, mengamati, tadi sudah membaca, sudah mengamati gambar-gambar iklan di situ, di dalam buku, anak-anak bisa menuliskan. Di situ ada berapa gambar iklan, ada 3 gambar iklan. Silakan anak-anak menulis kata-kata kunci yang terdapat pada iklan tadi. Nanti ditulis di kolom kata kunci. Gambar 1, kata kuncinya ini ditulis di sini. Gambar 2, kata kuncinya seperti ini. Gambar 3, kata kuncinya ditulis di kolom kata kunci. Silakan berdiskusi dan menulis nama-nama kata kunci pada iklan. Nanti kalau anak-anak sudah selesai menulis, nanti kita akan mempresentasi hasil kita di depan kelas. Jadi setiap kelompok, tidak semua kelompok maju. Perwakilan satu anak maju ke depan untuk membaca. Teman-teman yang di kelompok lain bisa menanggapi, mungkin menurut kalian, kata kuncinya yang begini, karena kata kunci itu inti, bisa disampaikan. Tidak apa-apa, salah benar kita belajar. Tidak ada yang salah di sini terus Ibu Guru mau pukul atau Ibu Guru mau telang dia, tidak. Nah, di sini sudah tempat kita belajar. Ya, itu kata kunci sudah, iya, bagus sekali kelompok 1. Kelompok 1 sudah temukan, sudah selesai. Mana kelompok 2? Kelompok 2 juga sudah. Kelompok 3 juga. Ya, kelompok 5 masih 1 nomor. Gambar ketiga, ayo sedikit lagi sudah mau selesai. Ya, kita tunggu kelompok 3. Iya, luar biasa sudah selesai. Mari kita tepuk tangan dulu. Anak-anak hebat. Iya. Anak-anak di halaman buku siswa itu anak-anak lihat pada halaman ke-7 itu ada gambar apa itu?
Itu gambar apa anak-anak? Sapi, Bu. Sapi. Ibu. Ya. Siapa yang belum pernah lihat sapi? Ya, kita, Sudah, Bu. Sudah Ya. pernah. kita di Papua ini sapi banyak. Itu banyak. Jadi tidak ada anak yang bilang tidak tahu sapi. Iya, kenapa Ibu Guru tunjukkan gambar sapi ini anak-anak? Di sini kita mau lihat sapi ini punya organ pencernaan. Ada organ pencernaan pada hewan sapi. Tetapi hewan sapi ini kenapa disebut sebagai hewan ruminansia? Ini kata juga Ibu Guru baru dapatkan di dalam buku sini. Ternyata hewan ruminansia itu sama dengan hewan mamalia. Di kelas 4 kita sudah belajar hewan mamalia itu hewan yang menyusui. Hewan yang beranak, terus dia menyusui anak-anaknya. Itu. Jadi selain dibilang hewan mamalia bisa disebut dengan hewan ruminansia. Jadi sapi ini termasuk hewan ruminansia anak-anak. Nah, ada beberapa hewan-hewan selain sapi, ada beberapa hewan ruminansia. Seperti ada kerbau, ada rusa, domba, dan apalagi menurut anak-anak selain yang Ibu Guru tunjukkan atau yang ada di dalam buku. Yang anak-anak ketahui apa saja hewan yang menyusui. Harimau, Bu. Kerbau, Bu, Harimau, kerbau. iya. Kucing. Kucing, iya. Pintar sekali, anak-anak luar biasa. Pokoknya hari ini Ibu Guru senang karena anak-anak Ibu Guru itu hebat-hebat. Iya. Kita lihat di sini hewan ruminansia yang mau kita pelajari dari hewan ruminansia ini, hewan sapi ini itu tentang organ pencernaannya. Tadi dari awal kita sudah bilang bahwa organ pencernaan salah satunya adalah mulut, terus tenggorokan. Nah itu. Kita lihat di sini ada gambar untuk hewan sapi. Itu ada nama-namanya. Bisa anak-anak lihat di situ di dalam buku siswanya. Itu yang pertama namanya retikulum. Apa ya? Siapa yang tahu retikulum? Iya, retikulum itu disebut dengan perut jala. Ini retikulum, gambarnya seperti ini, modelnya seperti ini. Jadi bisa disebut kata lain dari retikulum adalah perut jala. Ini tempatnya di sini. Yang kedua adalah abomasum. Ini tempatnya ada di sini. Abomasum itu disebut dengan perut kitab. Nanti Ibu Guru jelaskan ya, kenapa sampai disebut perut kitab, disebut perut jala. Kita lihat dulu posisinya, posisi organ pencernaan di dalam hewan sapi ini. Terus yang berikut adalah omasum. Apa itu omasum ya? Omasum itu disebut dengan perut kitab. Ini warna ungu, modelnya seperti kalau kita kemarin lihat di organ-organ itu dia hampir sama juga dengan apa ya? Ya nanti anak-anak lihat. Yang berikut itu adalah rumen. Rumen ini perut besar. Ini kita lihat gambarnya besar. Berarti ini semua ini yang dibilang dengan rumen ini besar. Iya. Itu gambar-gambar ini organ-organ ini merupakan proses pencernaan pada hewan sapi ini. Makanan yang dimakan atau sapi makan apa ya kira-kira anak-anak? Sapi makan nasi kah? Rumput, Bu. Rumput, iya. Jadi makanan yang dimakan sapi itu lewat mana? Mulut. Dari sini ya. Lewat mulut. Nanti dikunyah di giginya ini. Gigi sapi di sini. Setelah dikunyah, dan nanti tercampur dengan air liur. Air liur yang terdapat di dalam mulut sapi. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen. Ke dalam. Jadi makanan ini dia tidak singgah di sini dulu anak-anak. Dia tidak singgah di sini, dia tidak singgah, tapi dia masuk lurus langsung ke rumen atau perut besar ini. Dia masuk di dalam perut besar ini, terus
Dia masuk itu melalui kerongkongan ini. Dia masuk lewat sini langsung ke perut besar. Terus makanan itu dicerna. Dicerna itu nanti ada bantuan bakteri. Jadi ada bakteri di dalam perut besar ini. Lalu disimpan sementara di rumen. Mana ya rumen? Di dalam rumen ini, perut besar ini. Makanan yang tadi sudah dikunyah itu, nanti dari rumen dia masuk lagi ke dalam retikulum. Ke dalam retikulum ini. Dia masuk di sini. Setelah dari retikulum atau perut jala, dia akan mengalami proses penguraian di sini. Jadi makanan dihancurkan di situ oleh bakteri-bakteri yang terdapat di dalam organ ini. Terus dia menyaring sisa-sisa. Jadi benda-benda yang asing akan disaring di sini. Setelah itu makanan itu kemudian masuk ke omasum. Dia masuk di sini. Masuk di omasum atau disebut dengan perut kita. Nanti dicerna, dihaluskan dengan bantuan enzim. Enzim itu dia bantu mencerna makanan. Dari situ makanan itu dimasukkan terus lagi ke dalam abomasum. Dia masuk di sini. Di abomasum atau perut asam. Ini berfungsi untuk mencerna dan mematikan bakteri. Jadi tadi di sini ada bakteri. Nanti bakterinya itu akan dimatikan di sini. Di abomasum di sini. Dia akan matikan bakterinya di sini atau disebut dengan perut asam. Dari situ dia akan membagi. Jadi sari-sari makanan yang baik akan ditaruh diserap oleh usus halus, sedangkan sari-sari makanan yang sisa-sisanya itu nanti dicerna, dibuang lewat anus. Itulah sistem pencernaan pada hewan ruminansia atau hewan sapi. Nah tadi, selain hewan sapi, bukan saja hewan sapi, kerbau pun pasti akan cara organ pencernaan juga sama dengan sapi. Nah anak-anak dari setiap kelompok sudah mengamati ya gambar pada buku siswa masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Ya, sudah mengerti yang Ibu Guru jelaskan atau ada yang mau bertanya? Ya, kalau anak-anak sudah mengerti, sudah paham, Ibu Guru mau minta atau mau arahkan anak-anak untuk mengerjakan tugas yang sudah disiapkan. Di situ ada gambar, anak-anak lihat. Tadi Ibu Guru sudah bagikan kertas di setiap kelompok. Kertas itu bukan kalian bikin pesawat, tapi kertas itu Ibu Guru bagikan untuk anak-anak bisa meniru gambar ini. Ini gambar ada di dalam buku siswa. Bisa anak-anak meniru gambar ini, lalu anak-anak menulis nama-nama organ pencernaan. Jadi kalau ini namanya apa, ini namanya apa, nanti anak-anak bisa menghubungkan dengan memberi garis tanda panah ke atas, garis panjang, baru tanda panah, baru tulis namanya di atas sini. Oh, ini namanya ini namanya ini, seperti itu. Bisa? Bisa anak-anak lakukan? Bisa, Bu. Iya, bisa dikerjakan di dalam kelompok karena kita punya waktu. Sudah mau istirahat. Jadi Ibu Guru sampaikan buat anak-anak bisa dikerjakan. Tidak bermain ya di dalam kelompok, kita serius. Biar hari ini kita bisa tahu apa itu hewan ruminansia, apa itu iklan, atau kunci pada iklan. Jadi serius kita kerja. Ya silakan anak-anak kerjakan dulu. Nanti Ibu Guru akan periksa ya, Ibu Guru akan jalan ke setiap kelompok. Tidak bermain ya, kita kerja. Iya, kelompok 1 sudah hampir selesai gambarnya. Tinggal taruh atau tinggal ditulis nama-nama organnya saja. Kelompok 1 ini luar biasa. Siapa ketuanya kelompok 1?
Nah, Yuyun, luar biasa. Kelompok 1 sudah selesai. Ya Ibu, makasih Ibu. Iya, kelompok 1 semangat ya. Siap, sebentar siap dipresentasi ya. Disampaikan. Ya, kelompok 2 juga sudah selesai. Ya, ketua kelompoknya mantap. Teman-temannya tidak bermain. Ya, Narina luar biasa. Kelompok 3 ya cepat. Kita bisa selesaikan. Ya, kelompok 3 hampir sedikit. Kelompok 1 dan 2 sudah ya, sudah selesai. Tapi tidak ganggu teman ya. Tenang di kelompok sambil mempelajari supaya sebentar bisa mempresentasinya benar. Tidak, kalau kita main-main nanti kita sebentar gugup lagi ke depan, nanti bacanya sembarang-sembarang. Oke, kelompok 3 juga sudah. Naren sudah, iya mantap, sudah selesai, malah sudah dikasih namanya. Kelompok 4 juga sudah, kelompok 5 juga sudah. Iya, tepuk tangan dulu buat anak-anak, luar biasa. Oke. Iya. Kalau sudah selesai semua, Ibu Guru mau, ya sudah menampilkan juga kalian sudah presentasi, semua luar biasa, hebat. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Dan Ibu Guru harap jika ada soal ulangan, jangan sampai anak-anak lupa. Ingat ya, kita sudah belajar. Yang Ibu Guru kasih ini pasti akan dikeluarkan di ulangan harian nanti. Jadi anak-anak tidak lupa ya. Bisa ingat supaya kalau ada soal, jawab dengan benar. Anak-anak hebat. Iya. Oke, semua sudah presentasi, sudah luar biasa. Ibu Guru mau bertanya buat anak-anak, bagaimana anak-anak rasakan hari ini kita belajar menyenangkan atau susah? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Oke, kalau begitu Ibu Guru mau ajak kita tepuk jempol. Tepuk jempol. Tepuk jempol, jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke. Berarti anak-anak semangat. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang iklan, kata kunci di dalam iklan. Iklan adalah pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat bisa seseorang atau perusahaan, terus ditujukan kepada masyarakat. Yang iklan juga bisa disampaikan lewat media cetak, itu seperti surat kabar, atau seperti di media elektronik. Kata kunci yang tadi kita cari itu adalah disebut kata lain dari kata kunci, itu adalah kata inti yang terdapat di dalam iklan tadi. Jadi anak-anak bisa ingat, sudah mengingat, sudah ingat ya. Jadi nanti kalau kita ulangan, itu anak-anak bisa menjawabnya dengan benar. Iya, pembelajaran kita sudah selesai anak-anak. Ibu Guru mau minta kita tepuk jempol sekali lagi dulu. Semangat, lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Jempol. Salut. Salut. Halo. Kita akan akhiri pembelajaran kita di hari ini anak-anak. Yang piket hari ini jangan lupa maju pimpin doa. Ingat ya, sampai belum ada jemputan. Kalau sudah keluar dari kelas belum ada jemputan, jangan keluar ya, karena di luar banyak kendaraan. Anak-anak duduk atau tunggu saja di dalam sekolah sampai jemputan datang. Mungkin itu yang saya Ibu Guru sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Siap, Bu. Selamat siang. Masya Allah, luar biasa Ibu Guru Agustina. Pembelajarannya menyenangkan. Komentar saya, penyampaiannya sudah bagus, sudah runtut dengan RPP sampai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir.
LKPD-nya sudah ditampilkan semuanya. Cuma satu, kalau tidak salah tujuan pembelajarannya tidak disampaikan. Karena tadi saya terlempar keluar, pas itu mungkin tidak ditampilkan ya. Iya, benar. Ya, melalui pengamatan saya itu saja. Terima kasih. Semangat. Baik, terima kasih Bu Adi, terima kasih Bu Agustina.